Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di dalam ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari sama-sama kita membuka ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Siapa yang tidak mengenal Rasul Paulus, Bapak Ibu? Rasul Paulus adalah rasul terbesar yang dipakai Tuhan di dalam sejarah perkembangan gereja mula-mula. Rasul Paulus mendirikan banyak gereja di kawasan pemerintahan Romawi yang sangat luas pada saat itu. Mengapa Rasul Paulus dipakai Tuhan secara luar biasa? Apa kunci kesuksesan pelayanan Paulus dan juga kehidupan Paulus sehingga ia menjadi panutan dan teladan bagi gereja pada saat itu? Kuncinya adalah di ayat ini. Tujuan utama hidup Paulus adalah mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Kalau kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, kita juga harus melihat apa karya yang sudah Tuhan Yesus lakukan sehingga ia naik ke surga. Yesus terlebih dahulu harus mati di atas kayu salib, menebus dosa kita semua sebagai umat manusia. Kemudian Yesus bangkit pada hari yang ketiga, menunjukkan kepada kita agar kita sebagai orang-orang yang telah mati terhadap dosa harus hidup di dalam suatu nuansa kehidupan yang baru. Kehidupan kebangkitan, kehidupan yang baru yang seturut dengan kehendak Allah. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Paulus yakin dan percaya bahwa kebangkitan Tuhan membimbing dia untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Dia mengenal Tuhan. Dia tahu apa arti persekutuan dengan kematian Tuhan Yesus. Maka bila hari ini kita beribadah, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Yesus naik ke surga mempersiapkan tempat bagi kita. Maka kita harus mempersiapkan diri kita untuk berada di sana dengan Dia di dalam kekekalan. Mari mempersiapkan hidup kita seperti Paulus, mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitannya, dan menjadi sama dengan kematiannya. Mati terhadap dosa, memasuki suatu kehidupan yang baru, hidup yang sepenuhnya tunduk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah, memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan anak-Mu yang tunggal menjadi korban penebus salah yang sempurna bagi kami. Ia telah mati di atas kayu salib, Ia bangkit pada hari yang ketiga, bahkan sekarang telah naik ke surga untuk mempersiapkan tempat yang layak bagi kami di dalam kekekalan nanti. Kami mau memperingati, memaknai karya kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan mempersiapkan kehidupan kami sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sebagaimana Paulus mau mengenal Engkau, mau mengenal kuasa kebangkitan-Mu, dan menjadi sama dengan kematian-Mu, maka kami juga mau mengenal Engkau. Kami mau menikmati kuasa kebangkitan yang memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran, dan kami mau menjadi serupa di dalam kematian-Mu. Artinya semakin hari, setiap hari kami mematikan kedagingan kami, keperdosaan kami, agar kami dapat menjalankan suatu kehidupan yang layak, yang berkenan di hadapan-Mu. Saat ini kami mau beribadah, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau, agar kami dapat tahu bagaimana kami harus hidup di hadapan Engkau. Urapilah peribadatan kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Boleh jalan sesuai dengan kehendak-Mu dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir di dalam ibadah ini. Engkau berkati mereka, agar mereka memiliki hati seorang hamba yang mau taat, menjalankan kehidupan di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kelak kami boleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus bersatu di dalam kerajaan surga, bersekutu dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus di dalam kekekalan nanti. Yang siap untuk beribadah kepada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita berikan suara-suara yang paling meriah bagi Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan, angkat suaramu, kita tinggikan nama Tuhan. Sama-sama kita mengangkat pujian. Tak terbayang kebesaran
Setiap sembah kami hanya bagi-Mu, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi cepat yang dikasih Tuhan, angkat pujian-Mu bagi Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan Yesus. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memuji-Mu Tuhan, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan karena tertuju padamu, Tuhan. Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Katakan pujian-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Katakan, ku mau menyembah-Mu Tuhan, mau menyembah-Mu. Dengan segala pujian, kemuliaan, kemuliaan bagi-Mu Yesus. Kau yang
Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami tetap diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, di hatiku dengan hadir, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat. Ini sembah kami Tuhan, kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di dalam ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, oh, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan kami bersyukur, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Mari sama-sama dengan senap hatimu katakan, ku rasakan kasih dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sebelum kita bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan, ada beberapa pemberitahuan yang akan saya sampaikan bagi kita semua. Pada hari Minggu nanti, His Grace Church akan mengadakan 2 kali ibadah Minggu Raya, di mana ibadah Minggu Raya yang pertama akan dimulai pada pukul 9 pagi,
Dan Bapak Ibu bisa mengikutinya di channel YouTube His Grace Church. Selanjutnya untuk ibadah Minggu Raya yang kedua akan dimulai pada pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah, di mana Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk beribadah bersama His Grace Church Jakarta bisa mengikutinya di channel YouTube HGC Jakarta. Kami juga tetap mengundang Bapak Ibu semua untuk mengikuti ibadah tengah minggu yang pada minggu depan akan kembali mulai diadakan pada setiap hari Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Apabila ada jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat memberikannya melalui transfer rekening ke Bank BCA dengan nomor rekening sebagai berikut. Atau Bapak Ibu bisa melakukannya melalui scan QR Code di beberapa aplikasi pembayaran seperti mobile banking, OVO, GoPay, Dana, dan aplikasi lainnya. Kami mengucapkan terima kasih bagi setiap persembahan yang sudah diberikan, dan untuk itu saya mau mengajak kita semua mendoakan setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan. Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah mau mati bagi kami, menyelamatkan kami, bahkan kini Engkau sudah naik ke dalam kerajaan surga menyediakan tempat bagi kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu sudah memberkati setiap jeri lelah kami, usaha kami, pekerjaan kami. Kami mau mengembalikan setiap berkat yang sudah Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan, perpuluhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pemberian yang sudah diberikan, agar dapat dipakai untuk efektivitas pelayanan misi keselamatan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati usaha mereka. Kami percaya di dalam Tuhan, segenap kebutuhan kami akan dicukupkan, hidup kami akan dipelihara oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Lucky Lau. Tuhan memberkati. Mari sama-sama dengan senang hati kita puji. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Mari kita berikan kemuliaan paling meriah bagi Allah kita, katakan ku rasakan kasih dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua hari ini, dimanapun saudara berada. Biarlah hari ini dalam acara memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita boleh bersama-sama beribadah secara online. Dan dimanapun saudara berada, biarlah berkat penyertaan kasih karunia Tuhan menyertai setiap kita semua. Mas, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa.
Bapak, kami mengucap syukur, berterima kasih atas setiap karya Tuhan bagi kami. Kalau hari ini kami boleh menikmati, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami tahu bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini untuk menjadi manusia, mati bagi setiap kami, dan Engkau bangkit. Dan pada saat kebangkitan-Mu, kami percaya kemenangan itu menjadi bagian setiap kami. Dan Engkau naik ke surga untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan di surga Engkau terus memperhatikan dan melihat setiap kami. Dan kami bersyukur atas semuanya. Karena itu Bapak, kami hari ini dalam ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, biarlah firman-Mu yang akan ditaburkan boleh memberkati setiap kami semua. Sehingga setiap kami dimampukan Tuhan, bukan hanya sekedar mengerti dan memahami, tapi kami melakukannya dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami akan siap masuk dalam firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, dalam acara hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita sama-sama kembali beribadah, dan doa saya dimanapun saudara berada hari ini yang menikmati acara ini, saudara semua sama-sama menerima berkat kasih karunia Tuhan bagi setiap kita. Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan, menyambut peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang terdapat dalam Lukas pada pasalnya yang ke-24. Lukas pada pasalnya ke-24, ayatnya yang ke-50 sampai dengan 53. Lukas pada pasal ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan 53 berkata demikian. Judul perikopnya berbicara tentang kenaikan Yesus, ayat ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Peristiwa yang benar-benar terjadi pada saat itu, bagaimana peristiwa kenaikan Tuhan yang ke surga disaksikan oleh banyak mata orang yang menyaksikannya. Dan ini bukan satu cerita yang menjadi karangan manusia, tapi satu peristiwa yang benar-benar terjadi, yang disaksikan oleh manusia dan dituliskan dalam firman Tuhan. Dan ini menyatakan kepada setiap kita bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Bukan sekedar Tuhan yang mati, bukan sekedar Tuhan yang tidak bangkit kembali, tapi Dia benar-benar adalah Tuhan yang hidup, yang menyertai setiap saudara dan saya, yang melihat dan memperhatikan setiap saudara dan saya dimanapun kita berada hari ini. Dan sebuah pertanyaan, kenapa Yesus harus naik ke surga? Kenapa Dia tidak di dunia ini saja? Kenapa Dia tidak banyak melakukan karyanya seperti selama 3,5 tahun Dia berkarya di dunia? Karena dengan kedatangan Yesus menjadi manusia, banyak orang yang sakit sembuh. Banyak orang yang terikat setan, mereka dilepaskan. Bahkan Tuhan banyak menyatakan mujizat. Hal-hal yang gak mungkin, yang gak masuk akal Tuhan lakukan selama Dia ada dalam dunia ini. Nah pertanyaannya, kenapa Dia harus naik ke surga? Apa yang menjadi alasan Tuhan Yesus naik ke surga? Yang pertama, coba kita buka bersama-sama dalam Yohanes pada pasalnya yang ke-18. Yohanes pada pasalnya yang ke-18, Injil Yohanes pasal ke-18 ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Yohanes pada pasal 18 ayat 36 sampai dengan 37 dikatakan begini, saudara. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukanlah dari sini, katanya. Maka kata Filipus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Nah, alasan yang pertama kenapa Yesus harus naik ke surga, kenapa Tuhan kita nggak hanya tinggal dalam dunia ini, berkarya dalam dunia yang pertama, yang Alkitab catat dan memberitahu setiap kita, karena asal Tuhan bukan dari dunia. Asal Tuhan kita ya dari surga. Makanya kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan gambaran kepada kita hari ini, bahwa memang Dia asalnya bukan dari dunia ini. Makanya setiap kita, saudara dan saya juga harus paham, kalau saudara dan saya kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai milik Kristus, sebagai pengikut Kristus,
saudara dan saya juga mempunyai hal yang hak yang sama. Saudara dan saya, kita bukan dari dunia. Seperti apa yang Tuhan perkatakan dalam surat Filipi pada pasal yang ketiga. Dalam surat Filipi pada pasalnya yang ketiga dikatakan begini saudara. Ini untuk saudara tahu identitas saudara, untuk saudara pahami siapa saudara di hadapan Tuhan. Dalam Filipi pada pasalnya yang ketiga 20 dan ayat yang ke-21 dikatakan begini, karena kewargaan kita ada dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang fana ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi ingat baik, Yesus kenapa dia harus ke surga? Kenapa dia harus naik ke surga? Karena dia bukan berasal dari dunia. Begitupun saudara dan saya. Saudara dan saya, kita semua Alkitab nyatakan warga kita, kewargaan kita, bukanlah dari dunia ini. Kewargaan kita berasal dari surga, sehingga kita jangan mengejar dunia, tidak hanya sekedar mencari dunia, tapi kejarlah surga, carilah surga. Bukan mengejar sesuatu yang fana dan akan binasa yang firman Tuhan katakan dunia ini sedang lenyap oleh keinginannya. Jangan kita sebagai pengikut Kristus berbeda dengan Kristus. Tapi justru karena kita adalah milik Tuhan, kita umat kepunyaan Tuhan, seharusnya saudara dan saya, kita mencontoh Tuhan. Kita mencontoh Yesus karena kita bukan berasal dari dunia, kewargaan kita bukan dari dunia ini, tapi kewargaan kita adalah dari surga. Maka pada saat kita mengetahui status kita adalah dari surga, otomatis kita harus mempersiapkan hidup. Bukan hanya kehidupan supaya baik di dunia ini, tapi kehidupan kita persiapkan untuk kita hidup dalam kerajaan surga. Mungkin banyak orang bilang sama saya, Pak Pendeta, berarti kalau begini caranya kita nggak usah melakukan banyak hal dalam dunia ini. Berarti kita nggak usah bekerja, nggak usah melakukan aktivitas dalam dunia. Toh kita bukan dari dunia ini. Ingat saudara, kalau saudara diangkat pemerintah menjadi seorang duta besar dalam satu negara, saudara berdomisili dalam satu negara apa saja. Tapi selama saudara bertugas menjadi duta besar, kewargaan negara saudara bukan dari negara tersebut, tapi kewarganegaraan saudara berasal dari Indonesia, sehingga saudara harus tahu identitas saudara dan saudara punya hak-hak khusus sebagai seorang warga negara Indonesia. Pada saat saudara kembali ke Indonesia, saudara akan menikmati hak tersebut. Bukan berarti saudara harus terus diam di negara di mana saudara ditempatkan. Tapi selama saudara di negara di mana saudara tempatkan, saudara harus melakukan tugas saudara dengan baik. Bukan berarti saudara nggak melakukannya, tapi justru kepercayaan yang Tuhan beri melalui pemerintah, di mana pemerintah menempatkan saudara, saudara harus lakukan dengan baik. Hal yang sama yang Tuhan lakukan dan berikan kepada kita. Karena asal kita bukan dari dunia ini. Dunia ini menjadi satu tempat sementara bagi setiap kita. Maka itu selama kita di dunia ini, kita juga harus melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sama seperti yang pemerintah Indonesia lakukan kepada seorang duta besar di negara di mana dia ditempatkan. Dia harus mengikuti segala protokol pemerintah yang sudah dipercayakan kepadanya. Begitupun juga dengan kita. Kita harus ikuti apa yang menjadi perintah Tuhan dan keinginan Tuhan bagi kita selama kita tinggal dalam dunia ini. Bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa. Bukan berarti kita hanya diam, kita hanya tunggu waktu kematian Tuhan menjemput kita. No. Tapi selama di dunia ini, Tuhan mempercayakan kita ada dalam dunia ini untuk kita berkarya bagi Tuhan. Untuk kita melakukan yang terbaik. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara buka Yohanes pada pasal ke-17, ini yang dikatakan firman Tuhan dalam doanya sebelum dia harus disalibkan. Mengenai siapa saudara dan saya.
Yohanes pada pasalnya yang ke-17 dikatakan begini saudara. Yohanes 17 ayat ke-16 berkata demikian, begini. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk ini saja aku berdoa, tetapi juga orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, berarti termasuk saudara dan saya, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi firman Tuhan sudah jelas mengatakan kita ini, saudara dan saya, bukan dari dunia. Asal kita bukan dari dunia. Tapi Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah dunia untuk kita bersaksi bagi Tuhan, untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang, supaya nama Dia dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini melalui kehidupan saudara dan saya. Itu yang pertama yang bisa kita pelajari. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena Dia bukan berasal dari dunia ini, sama seperti saudara dan saya, kita bukan berasal dari dunia. Asal kita dari surga. Saudara dan saya warga negara surga, anggota keluarga kerajaan Allah. Yang kedua, Yohanes pada pasalnya yang keempat, ayat 34. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Yohanes pada pasalnya yang keempat, ayat yang ke-34 dikatakan begini. Yohanes 4 ayat 34 dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Sederhana. Karena tugasnya sudah selesai. Tugasnya sudah selesai. Tugasnya sudah berakhir di dunia, maka Dia harus kembali ke tempat dari mana Dia berasal. Di kayu salib, Yesus pada saat disalibkan, Yesus katakan sudah selesai. Berarti Dia sudah menyelesaikan semua tugas. Sehingga Dia harus kembali kepada Bapa. Itulah sebabnya kenapa Dia harus naik ke surga. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita. Kalau Tuhan masih mempercayakan kita dalam dunia ini, berarti saudara dan saya masih dipercayakan satu tugas. Sudahkah kita melakukan tugas dan kepercayaan Tuhan bagi saudara dan saya dengan baik? Selama dalam dunia yang Yesus lakukan, yang Yesus kerjakan, Dia banyak bersaksi, memberitakan bahwa Dia yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku, kata Yesus, dia memperoleh hidup yang kekal. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku, kata. Artinya kalau Yesus sudah naik ke surga dan sekarang kita masih dalam dunia ini, berarti tugas itu dipercayakan kepada saudara dan saya. Supaya melalui hidup kita Bapa dipermuliakan, Tuhan dipermuliakan. Melalui hidup saudara dan saya, Dia dimuliakan. Dia dikenal oleh banyak orang. Itulah tugas saudara dan saya. Ya. Maka itu apa yang harus kita lakukan selama kita tinggal dalam dunia ini? Markus pada pasal ke-16 jelas mengatakan demikian. Markus pada pasal ke-16 ayat ke-16 sampai dengan 18 dikatakan begini, sampai dengan 20 malah. Markus pada pasalnya yang ke-16 dari ayat 15, Markus 16 dari ayat yang ke-15 dikatakan begini. Lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Berarti ini tugas saudara dan saya selama kita masih dalam dunia ini. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Semua ini sudah Tuhan lakukan selama Dia ada dalam dunia.
Dan pada saat dia sudah naik ke surga, dia sudah menyelesaikan semua tugas pekerjaannya yang menjadi tanggung jawabnya. Dan sekarang kita, saudara dan saya masih tinggal dalam dunia. Tugas itu diberikan kepada saudara dan saya. Supaya saudara dan saya kita pergi memberitakan Injil. Pergi ke seluruh dunia untuk menyaksikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Untuk memberitakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang menjadi tugas kita selama kita ada dalam dunia. Selama kita ada, dipercayakan, masih bernafas dalam dunia ini. Bukan hanya pergi memberitakan, tapi Tuhan menyertai kita dengan tanda dan mujizat. Maka itu yang Tuhan katakan kepada kita, mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangan seorang sakit, orang sakit sembuh. Jadi tanda-tanda ini menyertai saudara dan saya. Seringkali banyak orang, apalagi kita sebagai orang-orang Kristen berpikir begini. Apakah Tuhan masih sanggup lakukan mujizat melalui kehidupan saya? Karena bukankah Tuhan sudah memberikan aturan main kepada kita? Kalau kita mau sehat, ya berarti kita harus jaga kesehatan. Kalau kita mau hidup kita semuanya baik-baik saja, berarti kita juga harus jaga hidup dengan baik-baik. Tapi ingat saudara, manusia, saudara dan saya, kita nggak pernah bisa lepas dari persoalan masalah yang tanpa kita duga. Mungkin kita sudah hidup benar, mungkin kita sudah hidup melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan sama kita, tapi tetap saja ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Yang mungkin terkadang Tuhan izinkan itu terjadi kepada kita. Supaya setiap kita, saudara dan saya, semakin dekat dan semakin menyadari keberadaan Tuhan. Seperti yang saya pernah bahas kepada saudara mengenai Ayub. Hidupnya sudah benar, hidupnya sudah menjauhi kejahatan, gak neko-neko. Bahkan firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang saleh seperti dia. Tetap saja ada masalah. Lalu pertanyaannya hari ini, masihkah kita tetap mempercayai bahwa Tuhan sanggup menyatakan mujizat itu bagi setiap kita? Apakah Tuhan masih sanggup memakai saya pada saat saya mendoakan orang sakit akan sembuh? Saya mau bilang sama saudara, kalau saya berjanji mungkin saya bisa mengingkari janji saya. Tapi kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan gak mungkin mengingkari janjinya. Kalau Tuhan berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, artinya tanda-tanda ini menjadi bagian dan milik saudara dan saya hari ini. Tapi Pak, mungkinkah saya melakukan mujizat? Mungkinkah Tuhan memakai saya menumpangkan tangan atas sakit yang sakit disembuhkan? Mungkinkah saya berkuasa atas setan-setan? Saya mau bilang sama saudara, yang memperkatakan adalah Tuhan, bukan saya. Bukan manusia. Tanda-tanda ini menyertai saudara dan saya. Bahkan dalam Injil Yohanes pada pasal ke-14 yang lebih luar biasa, Tuhan katakan begini. Engkau dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang pernah Yesus lakukan, itu bisa saudara dan saya lakukan. Inilah luar biasanya Tuhan. Apa yang Yesus lakukan dalam dunia ini, saudara dan saya bisa lakukan hal yang sama. Itu janji Tuhan bagi saudara. Itu bukan janji manusia, bukan janji pendeta, bukan janji hamba Tuhan. Itu janji Tuhan bagi saudara dan saya. Makanya hari ini saudara harus percaya, beriman. Kemanapun saudara melangkah, saudara disertai Tuhan. Pada saat saudara punya persoalan, percaya saudara diberikan kuasa itu. Bahwa kuasa itu selalu menyertai saudara, menyertai saya. Maka itu kalau saudara saat ini sedang sakit, ayo imani, percaya bahwa kuasa itu, tanda-tanda itu menyertai saudara. Saudara menumpangkan tangan atas yang sakit disembuhkan Tuhan. Saudara ambil minyak, firman Tuhan katakan mengoleskan dengan minyak, menyembuhkan mereka. Saudara ambil minyak, oles, berdoa. Maka itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Hamba Tuhan gak punya kuasa apapun. Saya gak punya kuasa apapun. Pastor-pastor yang lain gak punya kuasa apapun, tetapi Tuhan yang punya kuasa, dan kuasa itu diberikan kepada saudara. Kalau saudara sebagai orang-orang percaya,
maka kuasa itu pun menjadi bagian saudara juga. Menjadi bagian kita semua. Bahwa tanda-tanda ini akan menyertai setiap kita. Maka itu kalau tanda-tanda ini menyertai saudara saya, mari melangkah. Jangan takut. Ayo pergi. Beritakan Injil, jadi berkat, jadi saksi bagi yang lain. Berkatilah orang lain. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, tapi saya gak punya apa-apa. Tapi saya terbatas. Ayo mulai sekarang bantu sekitar saudara. Lakukan sesuatu bagi mereka. Masa-masa seperti ini di tengah-tengah pandemi corona, kita harus beribadah online. Banyak pokok doa yang masuk, yang menyatakan kita berdoa supaya pandemi ini berlalu, Indonesia bisa pulih, kami bisa beribadah bersama-sama kembali. Itu kerinduan setiap kita. Tapi kalau Tuhan izinkan pandemi ini masih ada, apa yang bisa kita lakukan bagi orang-orang di sekitar kita? Ayo berkarya bagi mereka. Jangan tunggu harus kaya, harus mampu dulu, maka kami akan melakukan. No. Apa yang bisa saudara lakukan bagi mereka? Entah saudara berdoa karena keterbatasan saudara bagi mereka, saudara berdoa. Saudara yang punya dana untuk membantu mereka, bantulah mereka. Karena semua ini terjadi secara global. Bahkan beberapa waktu lalu saya nonton di televisi, bahkan sampai binatang-binatang di kebun binatang saja pun harus mengalami susah makan. Semua terjadi secara global. Tapi saya mau bilang sama saudara, Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Kita lebihi mata Tuhan. Jangan pernah takut, pergilah dan jadilah berkat bagi mereka. Itu yang kedua yang bisa kita pelajari. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari kenapa Yesus harus naik ke surga? Kisah Rasul 1 ayat ke-8 berkata demikian. Kisah Rasul 1 ayat ke-8 dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang ketiga yang bisa kita pelajari alasan Yesus naik ke surga, karena Yesus harus mengirimkan Roh Kudus kepada saudara. Karena firman Tuhan katakan, lebih baik aku pergi, karena jika aku tidak pergi maka dia tidak akan datang kepadamu. Tapi seandainya aku pergi, penolong yang lain itu akan datang. Dikirimkan kepada saudara, penolong yang lain, dalam kata bahasa Yunaninya, kata lain itu bukan berarti berbeda daripadanya. Bukan berarti mempunyai derajat yang lebih rendah daripadanya. Penolong yang lain berarti sesuatu yang berbeda tetapi sama. Penolong yang lain, yang adalah Tuhan sendiri, yang adalah Allah sendiri, rohnya ada dalam setiap kita. Dia berikan kepada saudara dan saya, maka itu dia harus naik ke surga. Karena dengan Roh Kudus itulah firman Tuhan katakan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dan kamu akan menjadi saksiku. Kata saksi di sana memakai kata martures. Kata martures ini dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan dengan kata martir. Jadi firman Tuhan mau katakan gini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi martirku. Karena ada Roh Kudus. Jadi saudara dan saya yang punya Roh Kudus, kita dijadikan Tuhan saksi, berani berkorban bagi Tuhan. Berani berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Berani berkorban supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita semua. Itu yang Tuhan janjikan kepada saudara saya. Dia akan mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Karena itulah dia harus naik ke surga. Yang keempat, yang terakhir, kenapa Yesus harus naik ke surga? Yohanes pada pasal ke-14 ayat 1 sampai dengan ke-3 dikatakan begini. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ke-3, rumah Bapa. Itu judul pada komedi, dikatakan begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali
dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang terakhir, yang keempat. Kenapa Yesus harus naik ke surga yang keempat? Karena Yesus akan mempersiapkan tempat rumah bagi saudara dan saya. Jadi kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya ada satu kepastian. Bukan sesuatu yang mengambang. Nggak pasti kita akan kemana. Tapi Tuhan bilang gini, aku harus pergi ke situ karena aku sedang mempersiapkan tempat bagimu. Rumah bagimu, bukan sekedar rumah. Banyak rumah, tipe-tipe rumah. 3 kali 3 meter juga bisa disebut rumah. Tapi dalam bahasa yang lain, kata rumah di sana diterjemahkan dengan kata mansion. Tuhan mempersiapkan sebuah mansion bagi saudara dan saya, rumah yang besar. Bagi saudara, bagi saya. Maka itu kalau tempat itu sudah jadi, Tuhan katakan, aku akan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Supaya di mana aku berada, kamu pun akan berada. Itulah hubungannya. Seperti yang pertama tadi saya katakan sama saudara. Asal kita bukan dari dunia ini. Asal kita dari surga. Kita akan kembali ke surga. Kita akan tinggal bersama Kristus dalam kerajaan surga. Maka itu kalau kita tahu kita berasal dari sana, akan kembali ke sana. Persiapkan hidup kita. Dunia ini hanya tempat persinggahan untuk kita satu saat nanti tiba di surga. Jadi kejarlah surga, bukan kejar dunia ini. Firman Tuhan katakan begini, latihan badani terbatas gunanya. Kita boleh berlatih, kita boleh melakukan ini, melakukan itu. Percantik diri, melakukan ini. Ya, olahraga supaya badan kita sehat. Ya, supaya kita bisa mendapatkan body yang luar biasa. Tapi firman Tuhan katakan terbatas gunanya. Tapi kejarlah surga. Karena bersifat kekal. Dan kita akan kembali ke sana. Jadi ingat, jangan kejar surganya. Jangan kejar dunia ini. Kejarlah surganya, kejarlah Yesusnya. Tapi selama kita dalam dunia ini, lakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga melalui kehidupan saudara dan saya, banyak orang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita kan masuk dalam perjamuan kudus, jadi dimanapun saudara berada yang memerlukan perjamuan kudus, saudara bisa menghubungi sekretariat gereja supaya bisa melayani saudara dan membantu saudara mendapatkan roti dan anggur untuk kita bersama-sama menyatukan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan sebelum masuk dalam perjamuan kudus, saya akan bacakan firman Tuhan dalam Matius pada pasalnya yang ke-26, ayat ke-26 mulai dikatakan demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang, untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur itu sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Sebentar lagi masuk dalam perjamuan kudus. Yang sudah terima roti dan anggur, mari sama-sama kita angkat roti dan kita bersama-sama mengucapkan doa syukur. Kita percaya bahwa yang kita ucapkan di bumi akan terucap di surga. Pengakuan kita percaya semua juga akan terucap dalam kerajaan surga. Mari kita angkat bersama dan kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib untuk memberikan kami keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga, untuk menyempurnakan tubuh kami agar selalu sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan roh kami agar kami semua dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang telah tertikam tergantung di kayu salib untuk memberikan kami kesehatan atas setiap tubuh-tubuh kami yang sakit, sehingga mulai hari ini setiap kelemahan tubuhku Tuhan berikan kekuatan yang baru. Setiap tubuh kami yang rusak Tuhan gantikan dengan yang baru. Kemana kami melangkah, tanah yang kami injak diberkati Tuhan, bahkan kami percaya dijaga, dilindungi, tidak celaka, tidak bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga.
inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Yang sudah terima tubuh Kristus, mari kita angkat anggul untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita ucapkan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal untuk memberikan kami pengampunan penebusan atas segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga mulai hari ini kami bersama keluarga dimeteraikan menjadi keluarga kerajaan Allah yang dijanjikan Tuhan punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Kemana kaki kami melangkah mulai hari diberkati. Dan kami percaya dari ujung kepala sampai ujung kaki sehat sempurna, tidak dikalahkan penyakit, semua peredaran darahku sempurna sehat, semua penyakit dalam tubuhku disembuhkan. Kami bersyukur oleh kuasa tubuh dan darah Yesus, kami sehat, kami diberkati, kami diangkat sebagai anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan sorga, yang diberkati Tuhan di bumi seperti surga dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman, inilah darah Yesus Kristus. Mari setiap jemaat Tuhan yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, sama-sama kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Berterima kasih buat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Haleluya. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Naikkan setiap syukur saudara kepada Tuhan hari ini, percaya dan imani bahwa setiap kata kalimat doa-doa kita hari ini Tuhan dengar, karena Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun juga, yang sanggup melakukan banyak perkara mujizat bagi setiap kita sehingga yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Bapak berkati setiap umat-Mu yang hari ini sakit, Tuhan sembuhkan setiap mereka yang lemah, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Bahkan kami percaya dan bersyukur bahwa kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, menyatakan bahwa setiap kami adalah milik Tuhan, bahwa kami juga berasal dari surga bukan dari dunia ini, sehingga selama kami dalam dunia ini Tuhan memampukan kami untuk kami berkarya, memuliakan nama-Mu, sehingga setiap orang-orang di sekitar kami boleh mendapatkan berkat melalui setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Saudara yang ada minyak di rumah, saudara bisa angkat minyak saudara. Dan percaya hari ini biarlah kuasa Tuhan selalu menjaga setiap kita. Mari kita berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak untuk memberkati setiap kami. Seperti Markus pasal 6 ayat 12-13, Yakobus 5 ayat 14. Biarlah setiap tetes, setiap olesnya penuh kuasa, sehingga dioleskan kepada yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang terikat setan dilepaskan. Bahkan setiap yang tidak kudus dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tetes, setiap olesnya penuh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Saudara bisa oleskan kepada setiap anak-anak saudara, keluarga saudara. Mari kita berdoa, kita akan akhiri ibadah ini. Bapak, kami mengucap syukur atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu yang adalah kekuatan kami. Bahkan kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, di mana Tuhan tinggal dalam kami tinggal dalam Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan. Bahkan bagi mereka semua yang hari ini terbaring lemah sakit, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan kesehatan setiap mereka, setiap pokok-pokok doa yang sudah masuk juga diberkati, mereka yang berdoa untuk pemulihan kesehatan mereka juga diberkati Tuhan, mereka yang berdoa dalam pergumulan pekerjaan usaha mereka dalam kondisi yang sekarang ini sedang terjadi,
Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan terbaik kepada setiap mereka, karena kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kami. Karena itu Tuhan berkati bangsa negara kami, Tuhan berkati pemerintahan dari yang tertinggi sampai terendah, Presiden, Wakil Presiden, semua staf-staf kementerian, semua yang tertinggi sampai dengan terendah diberkati Tuhan. Biarlah melalui semua peristiwa yang terjadi, kami hanya menyadari, biarlah kami boleh tahu hidup kami hanya untuk mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap sama Tuhan tidak pernah dikecewakan. Berkati gereja ini, Tuhan berkati gereja-gereja lainnya juga. Dimanapun gereja boleh berada, Tuhan berkati His Grace. 8 cabang gereja boleh berada. Dari Gembala Sidang, Pastor Daniel Julian Lau diberkati. Semua staf, semua tim pengembalaan, semua hamba-hamba Tuhan, pembicara gereja, bahkan pengerja-pengerja muda, pengerja dewasa Tuhan berkati. Jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan berkati. Ikat kami dengan tali kasih Tuhan, kami boleh saling bergandengan tangan. Biar untuk kami boleh memuliakan nama-Mu, dan kami percaya hidup kami memberkati banyak orang, memberkati keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami akan akhiri ibadah ini. Dan kami percaya kemanapun kami melangkah pergi, Tuhan selalu jaga lindungi, Tuhan selalu berkati, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kita akan akhiri, hari saudara semua angkatlah tanganmu hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Maha Tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang dengan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai setiap kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita, akan memberkati roti makanan kita dan air minuman kita. Kemanapun kaki kita melangkah tanah yang kita injak, diberkati Tuhan menjadi milik kita. Dan apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan terus menjaga kita dan memberkati kita sampai kita kembali kepadanya, menjadi mempelainya untuk tinggal di surga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari dengan senang hati